Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Nama saya Risma. Nama saya Rian. Nama saya Syauki. Di sini kita akan menjelaskan tentang identifikasi dan analisis jaringan kabel dan nirkabel. Bagaimana mengidentifikasi dan membedakan komponen jaringan kabel? Komponen jaringan kabel dan nirkabel dapat diidentifikasi dan dibedakan melalui media transmisi yang digunakan. Jaringan kabel menggunakan media fisik seperti kabel UTP, STP, atau fiber optik untuk menghubungkan perangkat secara langsung. Sementara jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio atau sinyal frekuensi tertentu seperti Wi-Fi atau Bluetooth, serta dari perangkat kerasnya seperti switch, router, dan patch panel pada jaringan kabel, dan akses point, antena, serta wireless adapter pada jaringan nirkabel. Ditambah dengan ciri khas lain seperti kebutuhan daya, kecepatan transfer data, jangkauan sinyal, serta kebutuhan terhadap instalasi fisik atau kemudahan mobilitasnya. Komponen utama dalam jaringan kabel melibatkan kabel UTP, STP, fiber optik sebagai media transmisi data, switch untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal, router sebagai penghubung antar jaringan lokal dan internet, LAN card, Ethernet card sebagai antarmuka jaringan setiap komputer, RJ45 konektor untuk menghubungkan kabel ke perangkat, patch panel sebagai pengatur jaringan kabel ke switch, serta rack server untuk menyusun perangkat secara beraturan dalam instalasi jaringan. Bagaimana proses menginstalasi jaringan kabel? 1. Persiapkan perangkat dan bahan. Siapkan perangkat seperti switch, router, server, LAN card. Siapkan bahan seperti kabel UTP, STP, RJ45, konektor, crimping, tol, kabel tester, dan rack server jika diperlukan. 2. Tarik kabel UTP dari setiap komputer ke switch secara tersembunyi dan rapi, melewati dinding, plafon, atau lindung kabel. Pastikan panjang kabel tidak melebihi batas standar 10 meter untuk UTP. 3. Pemasangan konektor RJ45, kupas dan susun kabel berdasarkan standar warna T568A atau T568B. Gunakan crimping tool untuk memasangkan konektor RJ45 di ujung kabel. Keempat, pemasangan dan koneksi perangkat. Langkah pertama adalah pemasangan dan koneksi perangkat. Kita mulai dengan menyambungkan kabel dari komputer ke switch. Selanjutnya, hubungkan switch ke router agar dapat mengakses internet jika terdapat server. Maka server juga perlu dihubungkan ke switch. Kelima, pengujian kabel. Setelah semua perangkat terhubung, kita perlu melakukan pengujian kabel. Gunakan kabel tester untuk memastikan kabel terhubung dengan baik dan tidak ada yang putus. Selain itu, periksa lampu indikator atau LED di switch untuk memastikan koneksi sudah aktif. Keenam, konfigurasi IP dan jaringan. Langkah berikutnya adalah konfigurasi IP dan jaringan. Kita bisa mengatur alamat IP secara statis atau menggunakan DHCP. Setelah itu, pastikan setiap komputer dapat saling ping ke perangkat lain maupun ke gateway. Jika dibutuhkan, lakukan konfigurasi sharing file atau printer. Ketujuh, penyusunan dan dokumentasi. Langkah terakhir adalah penyusunan dan dokumentasi. Semua perangkat sebaiknya ditempatkan di rak server agar terlihat rapi dan mudah dalam perawatan. Jangan lupa buat dokumentasi jaringan termasuk denah kabel dan alamat IP agar memudahkan troubleshooting di kemudian hari. Analisis bagaimana membuat desain jaringan kabel yang umum.
Desain jaringan yang paling sering digunakan adalah topologi star atau bintang. Dalam topologi ini, semua komputer dan perangkat terhubung ke switch sebagai pusat jaringan. Dengan cara ini, jika satu kabel bermasalah, maka perangkat lain tidak akan terganggu. Untuk kabel yang digunakan biasanya UTP, Cat5e atau Cat6. Karena kedua jenis kabel ini mendukung kecepatan tinggi dan stabilitas jaringan yang baik. Selain itu, setiap titik jaringan sebaiknya diberi label agar memudahkan perawatan dan troubleshooting di kemudian hari. Dengan desain seperti ini, jaringan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikelola. Analisis. Yang pertama, komponen utama, kabel UTP biru, kabel AC merah, switch alat 3435 dan lain-lain. Server 1, akses point, sinyal kuning, dan router atau internet. Pembagian ruangan, setiap ruangan, pemasaran keuangan, administrasi, dan lain-lain punya koneksi sendiri ke switch terdekat. Manajemen kabel, kabel ditata rapi dibedakan, warna dan tidak saling ganggu. Keamanan dan efisien server, terpusat jaringan, tersegmentasi, dan penggunaan switch bantu menghindari gangguan jaringan. Kesimpulannya adalah identifikasi awal jaringan kabel dan nirkabel membantu menentukan kebutuhan perangkat, media, transmisi, dan jangkauan yang sesuai, di mana jaringan kabel unggul dalam kestabilan dan kecepatan, sedangkan jaringan nirkabel lebih fleksibel dan mudah diakses. Analisis dasar ini penting agar instalasi jaringan berjalan efektif dan efisien. Sekian dari